Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you are in a good condition. Before we start our material today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn about announcement text. Do any of you know about the announcement text? Please pause this video first, then answer in the kolom komen below. Okay? Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi of announcement, the social function of announcement, generic structure of announcement, kinds of announcement, tips in making good announcement, and the last is example of announcement. First is definition of announcement. Announcement is a written or spoken statement that tells people about something, public or formal words that announce something. That is, the text of announcement can be a written or oral statement that tells people about something, usually about certain information. The statement can be general or formal words that announce something. However, not everyone who heard or read the announcement had an interest in the announcement. We can hear or read announcement anywhere. For example, oral announcement. Itu biasanya di sekolah atau enggak di tempat umum gitu. Sedangkan pengumuman tertulis bisa dibaca di papan buletin, majalah, surat kabar, dan lainnya. When you get a written word which contains some information in your school, in your office, from your family or friends, it called announcement. Jadi, pengumuman adalah pemberitahuan resmi tentang sesuatu, baik tertulis maupun lisan yang disampaikan kepada publik. Gitu. Selanjutnya adalah the social function of announcement. Announcement is one of the short functional texts. An announcement is a public statement that's usually formal and has a specific purpose. In English, verb announce had a meaning make a formal public declaration about a fact, occurrence, or intention. So, announcement is a official notification of certain event which has happened or going to happen, whether written or spoken, which present to public. Fungsi sosial dari pengumuman adalah memberikan informasi kepada orang-orang tertentu tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi. Begitu. Selanjutnya adalah generic structure of announcement. Di generic structure of announcement ada 3 bagian yang perlu diingat, yaitu starting opening. Di sini terdapat judul atau jenis acara tersebut. The text that contains what event will be held. This is the most important part because it represents the whole content of the announcement. Even so, sometimes it is not clearly stated. Content atau isi. Di sini ada date, place, when, and where. Kapan dan di mana announcement ini diselenggarakan nantinya. Yang terakhir adalah closing. Closing maksudnya di sini inform sender, yaitu the text that contains name of the person who will be contacted. Selanjutnya adalah kinds of announcement. Ada banyak sekali macam dari announcement text. Di sini saya menyebutkan hanya beberapa, yaitu event, missing persons or
animal or items, winners of a competition, job vacancy, sad news, bird, new product, and etc. Selanjutnya adalah tips in making good announcement. Yang pertama itu teks pengumuman harus ditulis dengan ringkas, jelas, dan mudah dipahami supaya pembaca akan dapat memahami informasi itu dengan cepat dan dapat merujuknya kembali dengan mudah. Yang kedua itu pertimbangkan tujuan utama membuat pengumuman, karena tidak hanya sekedar pernyataan, tetapi pengumuman juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang akan disampaikan, terutama jika akan mengumumkan produk baru kepada calon pembeli. Dan jika announcementnya lisan, itu dengan nada yang tepat, sebuah pengumuman akan dapat menunjukkan keinginan untuk mempertahankan bisnis atau hubungan pribadi. Itu juga dapat membangun perasaan positif seperti kepercayaan diri, kesetiaan, dan membantu. 3 adalah berikan fakta di dalam isi pengumuman sesuai kebutuhan dan tidak perlu berlebihan agar tidak merubah tujuan pengumuman. Yang keempat, tuliskan pengumuman dengan kata-kata pendek dan hindari mengulang kata-kata yang tidak perlu, karena akan mengganggu orang yang mendengarkan atau membaca teks pengumuman itu. Yang terakhir, kelima, yaitu jika sudah selesai menulis, jangan lupa untuk mengecek kembali dan mengoreksi untuk menghindari salah eja, salah frasa, kalimat tidak efektif, dan lain-lain. Yang terakhir adalah example of announcement. Okay, then I will give you some picture of the announcement text and we will analyze the announcement text together. Nih, seperti tadi yang saya contohkan di sini tadi, sama. Tujukan pada semua staf perusahaan untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dari announcement ini, kita dapat mengetahui bahwa acara tersebut diselenggarakan pada second or third Saturday in January. Dari announcement ini, kontak yang dapat dihubungi adalah Lucy 222 3098. Nah, ini tadi adalah opening dari announcement ini. Lalu dari party detail sampai sini, ini adalah konten atau isi dari pengumuman ini. Yang terakhir ini adalah closing announcement. Gitu. Lanjut, yang kedua ini adalah graduation party. Announcement ini berbeda dengan announcement sebelumnya. Ini adalah stating opening. Lalu ini adalah isi atau konten. Terakhir ini adalah closing announcement. Tujuan dari announcement ini adalah untuk perayaan graduation party. Dari announcement ini, kita dapat mengetahui bahwa acara tersebut diselenggarakan pada Saturday 17 September 2017, jam 5.30 PM. Dari announcement ini dapat diketahui bahwa tempat dari acara tersebut di SCBD Hall, Jalan Hasanuddin nomor 50 Tang City. Kontak yang bisa dihubungi adalah Febrina 081414141444. Okay, I will give a little quiz for all of you in the Google Classroom. Please check after this. Okay, I will make a conclusion. First, we discuss the meaning of the announcement text. Announcement text adalah teks pengumuman yang dapat berupa pernyataan tertulis
atau lisan yang memberitahu orang-orang tentang sesuatu, biasanya mengenai suatu informasi tertentu. Pernyataannya bisa berupa kata-kata umum atau formal yang mengumumkan sesuatu. Namun tidak semua orang yang mendengar atau membaca pengumuman itu berkepentingan atas pengumuman itu. Pengumuman dapat kita dengar atau kita baca di mana saja. Then the next is generic structure of announcement. There are 3: stating opening, stating content, stating closing. Stating opening. Ini tadi terdapat judul atau jenis dari acara tersebut. Terus stating content atau isi, di sini ada tanggal dan tempat di mana dilaksanakannya pengumuman ini. Terus lalu yang terakhir adalah stating closing, memuat nama orang yang bisa dihubungi dalam announcement ini. Gitu. Next is type of announcement. Ada banyak kan tadi. Event, missing person, winners, job vacancy, sad news, birth, new product, dan lain-lain. Okay, that's all the material about the announcement text today. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar bawah atau tanya lewat Google Classroom. Before we close our material today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.